Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Roro Nailani Dia Chandra Ningtya Susanti dari kelas 10 Miyada Umar bin Abdul Aziz. Saya akan menjelaskan biografi mengenai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Ibunya bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan seorang selir dan ayahnya Sultan Hamengkubuwono III. Beliau memiliki nama kecil Mustahar, sedangkan nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo, dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Saidin Panagagama Khalifatullah Tanah Jawi. Pangeran Diponegoro adalah seorang anak sulung dan karena kebaikannya, beliau ditawari menjadi raja oleh ayahnya, namun menyadari kedudukannya yang hanya putra seorang selir, beliau pun menolaknya. Sejak kecil beliau lebih senang tinggal di Tegalrejo bersama Eyang Buyut putrinya Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau lebih senang belajar keagamaan dan rakyat jelata dibanding keraton. Pemberontakan Diponegoro dimulai pada saat kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Pada waktu itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian menemani Sultan Habib V yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan keraton dipegang oleh Pati Danurejo dan Residen Belanda. Tentunya Pangeran Diponegoro menolak perwalian seperti itu. Pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan rakyat Yogyakarta dan sekitarnya untuk melawan Belanda. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang diawali oleh Belanda yang masang patok-patok di atas makam leluhur beliau di desa Tegalrejo. Ditambah lagi Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang ini hanya terjadi dalam waktu singkat, namun memakan banyak kerugian bagi pihak Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830 dengan berat hati Pangeran Diponegoro menerima tawaran damai dari pihak Belanda. Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro, salah satunya adalah mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang berhasil menangkapnya, maka akan diberikan hadiah sebesar 20.000 gulden. Namun pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Hingga akhirnya pada tanggal 20 April 1830 Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan keluarganya dengan taktik penawaran perdamaian tersebut. Setelah berhasil ditangkap, kemudian mereka dibawa menuju Manado dengan kapal Pollux. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro beserta keluarganya segera ditawan di Benteng Amsterdam. Pada tahun 1834 beliau dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menghabiskan waktu dengan menulis kisah perjuangannya dalam Babat Diponegoro setebal kurang lebih 700 halaman. Sang pahlawan akhirnya wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855 di usia yang ke-69. Sekian biografi dari Pangeran Diponegoro yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.